semuanya. Yang terhormat Kak Debi Raharjo dari tim pengisi materi dari Kominfo. Yang saya hormati dan saya sayangi dari rekan-rekan peserta kegiatan Gelar Saka yang pada siang hari ini telah bergabung dengan materi Voice over IP atau Voice over Internet Protocol. Pengisi materi kita pada siang hari ini yang akan membagikan materinya dari Kak Debi Raharjo, yaitu dari tim Kominfo. Silakan nanti kepada rekan-rekan semuanya yang telah bergabung bisa menyimak materinya, dan jika nanti ada pertanyaan silahkan dimasukkan pertanyaannya dalam kolom chat. Dan saya sedikit lupa, nama saya Solahuddin Ahmad Yahya dari Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah yang pada siang hari ini akan menjadi moderator sampai kegiatan ini selesai. Untuk berikutnya, monggo kepada Kak Debi Raharjo, kami persilahkan. Terima kasih Kak Solahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang VoIP, Voice over Internet Protocol. Secara gampangnya VoIP itu adalah telepon tanpa pulsa, tapi pakainya kuota. Mungkin teman-teman VoIP ini kan sebenarnya sudah barang yang sangat lama sekali. Mungkin juga banyak yang sudah tahu ya, atau bahkan lebih advance daripada saya. Jadi saya cuma sharing yang saya sejauh mana pengetahuan saya tentang VoIP. Kalau mungkin nanti ada salah-salah, mungkin teman-teman bisa sambil sharing sambil koreksi aja gitu ya. Oke, sharing dulu. Muncul ya gambarnya ya. VoIP adalah merupakan salah satu bagian teknologi transmisi untuk transmisikan komunikasi suara melalui IP. Jadi kalau telepon pada umumnya itu kan masih bersifat analog. Dia pakai kabel koper atau tembaga. Kalau VoIP ini dia lewatnya IP atau lewat internet. Jadi jalurnya sudah disatu sama internet. Perbedaannya, kalau VoIP kita tidak perlu jalur khusus untuk membuat koneksi teleponnya. Jadi selama kita sudah ada langganan internet dan kita terhubung dengan internet, kita tinggal mendaftarkan atau mengkonfigurasi alat VoIP kita, VoIP telepon kita ke server VoIP yang tersedia. Kita sudah bisa melakukan panggilan VoIP. Kita sudah bisa melakukan panggilan suara ke rekan-rekan kita yang terhubung dengan server yang sama. Gitu. Nah, kalau telepon umum kan kita harus tetap ada jalur sendiri dari kabelnya, kabel telepon itu. Dia harus narik kabel lagi, beda sama kabel internet. Untuk contoh-contoh VoIP, sebenarnya aplikasi-aplikasi Messenger sekarang ini itu kan juga sudah banyak yang mendukung fitur panggilan suara, kayak WhatsApp, Line, Telegram, dan lain sebagainya. Itu kan ada fitur panggilan suara. Itu juga bisa dikategorikan sebagai VoIP, karena dia panggilan suara yang tadinya bersifat analog di di decoding menjadi digital, kemudian disalurkan melalui internet ke tujuannya, lalu dari bentuk sinyal digital itu diubah lagi ke sinyal analog menjadi suara. Itu. Selain aplikasi-aplikasi tadi, ada juga aplikasi khusus untuk VoIP
VoIP client. Itu contohnya seperti ini ada micro SIP. Nanti saya pakai untuk contoh nanti. Seperti ini penampakannya micro SIP. Jadi dia kayak telepon, nanti diinstal di komputer. Ada lagi sweeper. Ini juga aplikasi untuk terhubung ke server VoIP dan bisa melakukan panggilan telepon dari sweeper ini ke pengguna VoIP lainnya. Jadi sebenarnya untuk penggunaan VoIP beda kayak di WhatsApp sama Telegram ya, yang cuma bisa terhubung sama sesama pengguna WhatsApp sama sesama pengguna Telegram. Kalau kita pakai server VoIP sendiri, kita bisa pakai aplikasi-aplikasi VoIP lain ini yang berbeda. Misalkan saya pakainya micro SIP tadi, lalu ada Mas Solaudin pakainya Zoiper. Selama kita terhubung ke server yang sama, itu kita bisa saling berkomunikasi. Yang penting kita tahu nomor teleponnya, atau kalau di VoIP ini kita sebut dengan extension. Di extension itu istilahnya sama seperti nomor telepon yang teman-teman punya. Kayak nomor telepon rumah, nomor telepon HP, di VoIP ini adalah extension. Tuh. Apa mana ya? Bedaan VoIP sama PSTN. PSTN itu telepon rumah yang sekarang ini terpasang di rumah teman-teman, itu disebut istilahnya adalah PSTN, atau istilah lainnya adalah telepon landline, telepon yang pakai kabel masuk ke rumah-rumah. Tadi di awal sudah saya singgung sedikit untuk perbedaan secara umumnya. Kalau VoIP kan kita bisa terkonek dengan internet langsung tanpa ada infrastruktur lain. Kalau PSTN atau telepon rumah harus pakai kabel telepon sendiri. Selain itu untuk biaya VoIP lebih murah karena kita terhubung ke internet dan bandwidth atau data yang dikirimkan di VoIP itu tergolong kecil. Tadi aku ada nemu yang bahas itu gimana ya? Tadi ada sekitar, kalau nggak salah sekitar 10 kilobyte untuk penggunaan VoIP itu. Nah, kalau 10 kilobyte per second ya, 10 kbps. Itu kan kalau pakai kita langganan sebuah provider internet, kan rata-rata sekarang sudah unlimited ya kalau yang untuk rumah-rumah. Seperti si merah, si biru, si kuning itu kan kalau untuk rumah sudah unlimited kuotanya. Jadi sebulan itu kita bebas telepon berapa lama pun. Nah, kalau kita pakainya telepon biasa, si BUMN, si biru, itu kan tetap, sekarang merah warnanya ya, bukan biru ya. Sekarang sudah merah. Itu kan tetap ada tagihannya per bulan itu selama kita telepon, seberapa kita telepon akan ikut naik juga tagihannya. Gitu. Terus dari sisi jangkauan juga, ini juga berkaitan dengan biaya juga ya, jangkauannya. Kalau kita terhubung ke selama kita terhubung dengan satu server, di mana letak servernya, itu dan server itu bisa diakses oleh internet dari seluruh penjuru dunia yang terhubung dengan internet, itu akan bisa dari seluruh penjuru dunia yang terhubung dengan server itu melalui internet, kita akan terkoneksi satu sama lain. Jadi dan itu biayanya tetap ya per kilobyte tadi 10 kbps tadi.
Tuh, kalau pakai telepon rumah kan dari PSTN itu kan ada sambungan lokal, ada sambungan lokal jarak jauh, ada sambungan lokal internasional, itu kan biaya beda-beda. Dan pastinya kalau internasional lebih mahal kan. Oh. Berikutnya, tadi kan sudah ada aplikasi-aplikasi untuk VoIP-nya, lalu aplikasi VoIP client. Sekarang kita mau coba bikin server VoIP sederhana aja. Jadi kita bikin sebuah web server. Lalu ada klien 1. Ini nggak kelihatan gambarnya ya? Sorry. Nah, kita mau bikin sebuah server VoIP yang ada 2 klien. Ini klien 2. Jadi nanti ini saya coba di komputer ini pakai VirtualBox, mau nyoba bikin sebuah server VoIP. Nanti saya akan install setelah servernya jadi, saya daftarkan 2 buah nomor telepon atau 2 buah ekstensi yang masing-masing dipasangkan ke klien 1 sama klien 2. Klien 1 ini nanti saya install di komputer pakai micro SIP tadi. Yang klien 2 saya install di HP. Di HP ada beberapa juga ya, kayak Swiper tadi juga ada di HP. Ada apa ya? Kalau saya pakai itu bukan Swiper, saya pakainya Softphone di HP. Intinya sama aja sih. Konfigurasinya sama nanti. Untuk masing-masing VoIP kliennya. Yang kita butuhkan di sini adalah pertama adalah OS untuk VoIP-nya sendiri, untuk VoIP servernya. Sebenarnya untuk VoIP server ini ada banyak sekali pilihannya. Ada VPX, ada Asterisk. Di sini saya pakai, tapi di sini saya akan pakai Breaker. Di Breaker ini, kalau Asterisk ini dia itu bukan OS ya, dia Asterisk itu sebuah aplikasi. Jadi kita bisa install Asterisk di OS seperti Debian atau Ubuntu seperti itu. Kalau Breaker ini dia sudah satu paket bundle, jadi kita bundle satu paket. Jadi kita install Breaker ini sudah jadi satu server, tinggal kita pakai sama konfigurasi seperti ekstensi atau mungkin koneksi-koneksi lainnya. Itu. Jadi yang kita pakai di sini adalah Breaker. Lalu ada VirtualBox. Mungkin kalau teman-teman lagi pegang laptop bisa sambil di browsing Breaker seperti apa, VirtualBox seperti apa. Lalu dia ada micro SIP, VoIP client di PC. Ini bebas yang mau micro SIP, mau Swiper atau dan lain sebagainya, ada banyak pilihannya. Ada 3C Expone kalau nggak salah. Di HP saya pakai Softphone. Klien di HP. Kurang lebih yang saya butuhkan untuk masak kali ini adalah ini bahan-bahannya.
langsung aja saya buka VirtualBox. Kita breaker dulu ya. Breaker itu bisa di-download di breaker, cari aja breaker. Ini ada breaker do it yourself. Jangan khawatir teman-teman, breaker ini buatan Indonesia, asli buatan Indonesia. Cuma pengantarnya aja ini yang bahasa Inggris, tapi untuk dokumentasinya, untuk tutorial di dalam breaker ini, dokumentasi ini dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah takut kalau mau coba-coba. Lalu kita download dulu di sini, yang ini. Breaker 211 for X8664. Download aja. Saya sudah download sih. Terus VirtualBox. Ini aplikasi untuk virtualisasi yang paling sering ya, paling banyak dipakai ya, karena dia gratis juga. Tinggal download aja. Lalu yang saya pakai micro SIP. Ini micro SIP. Download mana ini? Download. Langsung. Ini ada micro SIP, ada micro SIP Lite. Saya yang ini aja, yang full juga nggak apa-apa. Dia kecil kok, cuma 8 MB. Saya tak minum dulu. Ya lanjut ya. Sekarang kita buka VirtualBox-nya. Nah. Ini saya kemarin sudah bikin satu buat skip aja nanti waktu proses instalasinya karena agak lama ya. Kita mulai bikin servernya, kita new saja, kita kasih nama breaker 2 karena sudah ada yang satu kemarin. Pilih lokasi nyimpannya, kasih di untuk tipe OS-nya kasih Linux, terus versinya under Linux 64-bit. Lalu next saja. Memory size-nya ini untuk RAM-nya sih nggak ada keterangan resminya berapa, tapi kasih 2 GB, 248, 2 GB. Itu karena contoh ini cuma 2 buah klien, saya kira itu udah lebih. RAM saya kasih 2 GB. Kalau untuk hard disknya kita create new virtual hard disk saja, karena belum ada hard disknya kan. Tipe PDI. Next. Untuk storage-nya kita dynamic allocated saja. Next. Ini untuk alokasi hard disknya. Kalau tidak salah itu kemarin di server yang jalan dipakai itu, saya cek penggunaan hard disknya ada sekitar 6 GB. Jadi mungkin ini saya kasih 20 biar agak lega. Create. Setelah kita create, jangan langsung di start, kita masuk ke setting dulu. Kita setting beberapa komponen di VM-nya.
Yang pertama itu storage. Nah, ini kan ada apa namanya, CD, disk. Untuk kita klik, untuk kita pilih media instalasinya, OS-nya atau ISO-nya. Jadi breaker yang kita download tadi berupa ISO. Mana ya? Nah, ini kalau ada breaker ISO. Kalau di sini belum ada, ya tinggal di choose a disk file, kita arahkan ke breakernya. Oke, di sini sudah masuk breaker 211 ISO. Kalau yang ini adalah hard disk yang buat kita misal nanti. Lalu yang kedua, network. Kalau ini tergantung kasus sih, nggak mesti harus diganti. Tapi karena ini biar gampang aja sih, networknya saya ganti ke bridge. Jadi kalau kita pilih ke bridge, antara nanti IP yang didapat dari server ini sama yang didapat sama komputer kita itu akan jadi satu jaringan. Jadi dianggapnya akan ada dua buah komputer di sini. Kalau di NAT kan IP-nya masuk ke komputer kita, lalu nanti diubah, didistribusikan lagi dengan IP yang berbeda ke dalam virtualnya. Kalau kita di bridge, nanti akan jadi satu jaringan. Dianggapnya virtual kita adalah sebuah mesin sendiri. Gitu. Untuk name-nya, ini adalah nama adapter atau nama LAN port yang ada di PC kita. Nah, di sini ada 3 ya. Yang ini untuk wireless, untuk Wi-Fi-nya. Karena komputer saya pakainya kabel, makanya yang ini PCIe, DBA. Nanti di teman-teman mungkin akan berbeda, tergantung drivernya teman-teman pakainya apa. Lalu oke. Kalau sudah, kita langsung start saja. Nah, ini adalah boot menu pilihannya. Kita mau booting dari mana. Dan kita sudah masukkan ISO-nya ke dalam CD-ROM-nya server ya. Kita start saja. Kalau misalkan ini belum sesuai sama OS yang mau dipakai, sini breaker, ya tinggal diganti aja sih, diganti di sini, pilih, lalu atau dari sini juga ditambahkan bisa. Kita start. Nah, untuk tampilan awalnya kan seperti ini. Ada boot from hard disk, berarti kan kita masuk ke hard disk, padahal hard disk kita belum ada apa-apanya. Jadi pilihan kita ada dua, ada install breaker based unattended atau based with wizard. Kalau unattended ini kita tinggal klik, dia akan berjalan otomatis sampai semuanya terinstall. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal klik aja deh, jadi selesai. Nanti ada beberapa apa namanya, config default dari breaker, itu ada di dokumentasinya breaker nanti. Kalau yang ini kita perlu memasukkan beberapa parameter yang harus disetting, seperti apa ya, username, password, mungkin IP mau dia automatic atau static. Nah, di sini kita pakai yang unattended saja. Oke. Proses ini sebenarnya agak lama sih. Nanti kalau misalnya kelamaan, kita pakai breaker yang sudah jadi aja. Nah, kira-kira akan seperti ini terus tampilannya nanti sampai dia selesai proses instalasi. Ini tak running yang breaker. Ramai cukup aja. Kayaknya sih aman.
523. Karena menunggu proses instalasi tadi agak lama, kalau nggak salah sekitar hampir 20 menit atau lebih bahkan ya. Rendang nambah ayam nambah hijau. Jadi hijau dulu. Jadi hijau. Kita orang aku ngordernya rada bingung kan saya menunya nasi rendah terus aku pesen meneh teman lamu tok ayam bikin ngono ya. Nah, ini saat sudah selesai seperti ini bentuknya. Sudah seperti ini. Bentar. Dokumentasi. Nah, di sini kan ada beberapa default apa namanya? Default value-nya. Istilah saya seperti itu. Default value. User login default-nya itu untuk root password trigger. Untuk SSH-nya dia kalau port SSH normal itu kan port 22, di sini diganti port 10.001 dari triggernya. Lalu untuk IP-nya, IP default-nya adalah kurang gede ya. IP default-nya tuh 192.168.2.2. Itu waktu kita selesai install seperti ini dapatnya. Kita masuk aja ke root trigger. Di sini kita coba cek IP. If config. Di sini sudah dapat IP-nya 172.100.125. Itu kan sudah saya ganti. Itu gantinya ada di VI, etc, network, interface. Nah, VI itu text editor. Bisa pakai VI, bisa pakai nano. Kalau belum ada, biasanya nano nggak selalu ada di bawaan sistem ya. Kalau VI sudah ada. Ya kalau misalkan nano belum ada, kita pakai VI. Kalau ada nano ya pakai nano. Di sini ini adalah nama adapternya atau nama Ethernet kita, nama portnya ETH0. Interface ETH0 di net, di sini saya ganti pakai DHCP. Jadi biar kita dapat IP otomatis, karena di tempat saya ini ada sebuah server DHCP yang membagikan IP secara acak ke kliennya. Jadi kita nggak perlu ngeset IP sendiri. Tapi ini yang default value-nya waktu kita instalasi masih ada. Waktu kita install, kita akan dapat seperti ini. Address tanpa ada tanda pagar di depannya ya. Kecuali yang ini, yang DNS option ini ada, memang sudah ada tanda pagarnya. Tapi selain DNS ini yang ada di bawah sini, address netmask network.php, lalu DNS name server, DNS search, ini agak lupa ada apa enggak ya. Pokoknya di bawah ini, yang di bawah iFace ini selain DNS option ini, dia nggak ada tanda pagarnya semua. Dan di sini tadinya static.
Gimana cara ngubahnya? Kalau pakai V ini, yang VI, tekan I, tekan huruf I, di bawah itu kan ada keluar insert. Itu baru kita bisa ngubah. Ya, ini saya hapus. Kan tadinya nggak ada, tadinya seperti ini. Kita dapat seperti ini. Terus kita ubah. Saya ubah jadi DHCP. Nah, kalau di sini pakai DHCP, yang bawah ini nggak perlu semua. Kita nggak perlu sering semua. Bisa kita tandai pakai tanda pagar ini. Semuanya aja. Kalau kita kasih tanda pagar, ini kan nggak akan baca sama sistem. Ini dianggap sebagai komentar atau penanda. Setelah diubah, menyimpannya kita pencet escape, titik 2, W, key, write and quit. Oke. Kan udah diubah itu IP-nya jadi DHCP. Kalau cuma gini aja, itu IP akan tetap jadi IP standar ini 2.2. Selanjutnya kita perlu restart apa namanya, service networkingnya. Bisa bisa pakai VPC init D networking restart. Misal teman-teman ini nggak hafal nama servisnya, etc init D kan net apa ya, tinggal dipencet tab. Kalau misalkan dia memang ada, dia akan muncul. Kalau dia lebih dari satu, itu akan muncul beberapa pilihan. Karena ini cuma ada satu, jadi munculnya langsung full networking. Apa tadi? Restart. Sudah waiting, start running. Kita untuk memastikan, kita cek lagi IP-nya di ifconfig. Di sini kalau kasus saya kemarin, setelah saya restart itu IP-nya masih tetap 192.168.2.2. Nggak usah panik, nggak usah bingung. Kemarin saya coba restart lagi, tapi dengan metode yang lain, yaitu dengan cara menonaktifkan dan mengaktifkan Ethernet. Itu sama kayak di Windows itu. Seperti di Windows ini kayak gini. Ini klik kanan, disable, lalu di enable lagi, kayak gitu. Sama. Di sini perintahnya saya pakai if down, nama interface kita kan itu ada ETH0 yang 172, 100, 100, 125. Kita pakai if down ETH0 lalu and if up ETH0. Dia akan mendisable dan mengenable lagi port kita di ETH0. Yang ini udah nyala, saya matikan aja ya, yang baru tadi. Oke. Di situ ada di bawah di sebelum root itu kan ada bound tuh 12, 100, 100, 125. Itulah IP kita. Kita cek lagi ifconfig. Di ETH0 init addr, init address itu kan IP-nya 172, 100, 100, 125.
karena ini kita pakai breaker itu kita sudah bundling semua ya, dari asterisnya ada untuk yang menjalankan fungsi void-nya. Lalu ada juga untuk web service-nya, ada juga server web-nya. Jadi kalau kita misal pakainya asteris saja di OS lain kayak Debian atau Ubuntu, itu kita perlu nyetingnya config-nya itu biasanya lewat command line seperti ini. Itu di etc asteris ini. Mana ya? Nah, itu yang warna yang warna hijau itu, biru apa justru warna biru di sip.conf sama di extension.conf. Nah, seperti ini. Itu kita harus manual nyeting di sini. Sama di extension.conf. Sini juga di paling bawah. Greteng nih, banyak banget settingannya. Oke. Tapi karena kita pakai breaker, ini kita sudah dimudahkan sekali. Kita cukup akses IP server kita 172.100.125. Ini di bentuk seperti ini tidak masalah sih. Advance, proceed. Nah, ini adalah tampilan breaker versi 2.1.1. Kode name-nya Merapi, sangat Indonesia sekali. Jadi terbukti kalau ini buatan Indonesia. Buat login username-nya di dokumentasinya breaker ada. Default-nya adalah ini. Username administrator, password breaker. B-nya besar ya. Ini juga tadi waktu masuk ke CLI tadi, ke servernya, pakainya juga sama, B-nya besar. Masuk administrator. Ini halaman adminnya. Di sini ada my account, my preference. Ini username, email bisa ganti sesuai email teman-teman masing-masing. Ini kalau mau ganti password juga bisa. Nama teman-teman mau diganti, monggo silakan. Ada post juga. Ini ya kayak menu profile seperti biasa gitu. Lalu di menu administrator itu ada manage user dan manage user access. Kalau manage user ini, kita bisa nambah user. Tambah user 1. Emailnya .com. Jadi misal teman-teman mau bikin user buat orang lain, buat admin lainnya atau user lainnya, bisa lewat manage user. Dan user levelnya ini bisa dipilih dia
user satu ini bisa sebagai normal user atau sebagai administrator seperti akun kita yang sebelumnya. Tuh. Berikutnya kita masuk ke menu IPPBX Administrator. Nah, ini adalah halaman statistik statistik untuk server bigger kita. Di sini ada sistem statistik, ada load average dari CPU kita, ada memori kita makanya berapa, ada hard disknya pakai berapa, ini networknya, jadi banget kan 8 kilobyte, 0,8 kilobyte. Ini statusnya, server IPv6-nya aktif, database server aktif, web server aktif, remote shell ini SSH aktif, ini semua. Jadi kalau ada yang nggak beres, bisa kelihatan dari sini. Ini IP phone online, itu adalah jumlah klien kita, jumlah nomor telepon yang terhubung. Ada 2 yang nyala, satu di PC ini, satu di HP saya. Lalu untuk setting awal, kita masuk ke extension di sebelah kiri ini. Nomor 4, ada extension. Klik. Ini yang sebelah kanan sini, sebelah sini, kelihatan nggak, Mas Udin? Ada tulisannya nggak, apa ketutupan blok? Lanjut. Gimana, Mas? Yang kanan sini, mungkin yang bisa jawab, mungkin ketutupan blok nggak? Atau kelihatan? Kelihatan. Saya pakai HP soalnya. Pakai HP. Gimana? Masih di antara, oh ya, tak bisa aja ya. Ini aja lah. Tulisannya harusnya apa? Ya. Enggak, sesuai aplikasi aja. Terus kita Cuman, bikin tadi kan ada bikin extension baru. terpisah atau ada rendang, Kebetulan ini ayam, ada. sama ada paru. Kita pilih yang generic SIP device. Rendang sama ayamnya masukin ke yang kikil aja. Submit. Masih kikil. Nah, di sini ada banyak form, banyak field yang harus kita isi. Ayam. Tapi nggak sebanyak itu. Kita cuma isi beberapa aja. Terus nasi rendang sendiri. Pertama, sama user extension. Ini adalah nomor teleponnya. Kita mau masukin berapa? Tak masukin extensionnya 99101. Apa saya paru lagi tuh ada satu. Display name ini adalah nama yang muncul saat kita akan telepon. Jadi kayak daftar gitu. Inial, Sakramel, apa ya namanya ya? Tambahan cash gue ya. Tadi habis itu tahu lagi ya Mas, temennya ada mau nitip Mas. Tambah cash itu apa ya? Isi nama. Oh gitu. Kalian deh. Apa gitu? Makan. Sakmil. Nasi ayam. Nasi ayam tambah satu. Lalu yang lain ini dilewati saja. Masuk ke ya? account code. Account code diisi sama dengan nomor ekstensi kita. 99103. Secret ini diisi password. Password ini nanti digunakan saat kita menghubungkan aplikasi void client kita ke server ini. Kita pakai password di sini. Misalkan passwordnya void 321. Terus yang bawah-bawah ini udah nggak perlu diubah-ubah untuk awal ini. Kita submit. Saat kita submit itu akan muncul pop-up atau notifikasi di atas apply configuration change. Kalau ini kita nggak klik submit, perubahan kita nggak akan tersimpan. Kita apply, continue with reload. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman mau tambah banyak ekstensi lebih dari satu, bisa tambah dulu ekstensinya semua sampai selesai, baru di klik apply ini. Gitu. Oke. Kita bikin satu lagi ya.
Gak usah deh, tiga aja. Ini sudah ada 3 ekstensi, Mileh, Nial, sama Sakmil. Sekarang saya buka aplikasi Micro SIP. Misal aplikasi Micro SIP ini juga cuma klik-klik next aja, atau CCNA. Sertifikasi yang semua orang punya, CCNA. Klik-klik next aja. Di sini, ini sudah terdaftar. Untuk mendaftarkannya, itu ada tombol segitiga ini, add account. Ini pakai yang 91. Berarti account name-nya diisi Mileh, SIP server diisi alamat dari server breaker kita tadi. 172, 100, 100, 125. Proxy bisa dikosongi. Untuk username, ini username kita isi pakai ekstensinya 99.101. Domain kita isi pakai alamat IP juga 100, 100, 125. Untuk SIP server sama domain ini, kalau misalkan server teman-teman itu di internet, sudah connect dengan internet, dan punya domain name sendiri, bisa juga diisi pakai domainnya, jadi nggak harus pakai IP. Untuk login, kita isi pakai ekstensinya 99101. Passwordnya diisi. Passwordnya apa ya? If 321. Display name ini boleh diisi, boleh enggak. Nah, kalau diisi nanti pas kita telepon dari sini, dari Micro SIP ini, akan muncul nama kita di yang menerima teleponnya. Seperti Mileh. Kalau sudah save, terus muncul. Ini tak save ya. Move. Kita coba lagi. Mileh. Coba. Satu. Ini pojok kanan atas nih, sini. Nah, save ya. Kalau dia setelan kita benar, ini ada bakal online warna hijau, dan ini ada ekstensi kita. Lalu berikutnya setting di HP. Di HP itu saya nggak bisa nunjukin ya, saya nggak bisa share screen HP saya untuk prosesnya. Tapi saya tunjukin aja bentuk aplikasinya. Artinya gimana? Gimana? Enggak ya? Jadi kurang lebih sama, karena ini nggak bisa ditunjukkan. Saya juga belum menunjukkannya gimana ini. Jadi intinya kita lakukan hal yang sama, daftarin ekstensi kedua kita ke HP. Pakai di sini saya bicara aja untuk kalau field-fieldnya yang perlu diisi, ada account name-nya, account name diisi saya Nial,
Lalu ada display name-nya. Display name itu sama kayak tadi, kalau kita nelpon dari sini berarti dari HP di penerima akan muncul nama kita seperti yang kita isi di display name. Lalu username-nya. Kalau di tadi kan kita ngisi cuma username-nya 99, nah, seperti ini ya ngisinya ya. Di aplikasi yang ada di handphone saya ini, kita tidak ada kolom, tidak ada field untuk SIP server, tidak ada ini. Jadi kita ngisinya username atau ekstensi 102 at IP server kita. Seperti ini. Lalu password seperti tadi diisikan juga. Ada domain. Domainnya diisikan sama seperti IP server kita. Kalau udah tinggal di OK, pastikan status account-nya register atau terdaftar. Kalau sudah, saya coba tes telepon dari PC dulu ke HP dan 91002 ya. Itu saya ringing, nelpon. Teman-teman lihat ini sudah tertelepon. Pilih itu saya. Kelihatan nggak? Dia meeting. Ketoy. Itu ya. Jadi sukses. And call. Terus saya coba telepon dari P ke PC 99101. Telepon. Nah itu agak di layar incoming call Nial. Muncul ya. Halo. Halo. Suara saya double kan? Satu dari mic headset saya. Dari sini. Satunya dari aplikasi itu, dari layar. Tuh. Itu jadi pastikan antara server PC atau server dengan kliennya semua ini terhubung dalam satu jaringan. Kalau saya kan pakainya masih di LAN. Saya masih LAN ini. Jadi server saya di virtual saya bridge biar dapat IP sama kayak PC saya. Kalau misalkan nah ini kan sama ini 100 206 di server saya kan nggak bisa di drag di blok ini di baris ini 100 125. Jadi berada pada blok yang sama. Terus sampai sini ada yang mau ditanyakan
nggak usah banyak aja ya. Ini untuk membuat server pipe sederhana yang menghubungkan dua buah klien. Untuk implementasinya bisa macam-macam. Bisa teman-teman pakai di rumah, misalkan di sekolah juga bisa. Jadi ini sekali lagi ini nggak harus terhubung sama internet selama pada jaringan yang sama bisa terhubung. Jadi nggak harus terhubung ke internet. Kecuali kalau emang teman-teman mau ngakses dari mana aja. Kalau misalkan cuma di lingkungan sekolah, mungkin sekolahnya internetnya nggak kencang-kencang banget, mahal, itu bisa aja pasang install seperti ini. Terus dihubungkan antara tiap-tiap ruangan di sekolah itu, kasih telepon. Oh iya, tadi kan saya cuma kasih contoh buat VoIP client yang pakai software ya. Sebenarnya ada VoIP client yang bentuknya fisik, IP phone. Seperti ini juga nggak bisa ini. Nah, dari sini kan awal asal mulanya dari VoIP IP phone ini, terus didigitalkan jadi software yang ada di HP-HP atau di PC saat ini. Contohnya seperti ini, ada Yeeling nih yang terkenal nih, banyak banget merek-merek Yeeling, atau mungkin Avaya atau dan lain sebagainya. Jadi nggak harus pakai HP, nggak harus pakai PC, pakai IP phone seperti ini bisa. Malah awalnya asal mulanya dari IP phone ini, baru ke HP, ke PC, ke aplikasi. Untuk konfigurasi di IP phone ini kurang lebih sama. Intinya ya IP server, kita masukkan IP server kita masukkan username atau ekstensinya, password, dan sudah connect. Itu. Monggo, kalau ada pertanyaan. Sih, Kak Harjo. Monggo teman-teman berikan pertanyaan terkait voice over internet protokol. Monggo rekan-rekan bisa dicantumkan pertanyaannya melalui kolom chat. Monggo, waktunya masih banyak, silahkan ditanyakan sebanyak-banyaknya. Mungkin ada yang mau tanya. Jangan banyak-banyak lah. Sedikit-sedikit aja. Tanya nih, bentuk pulsa itu bagaimana? Misalkan, terus buatnya pulsa itu bagaimana? Saya itu berpikir kayak gitu. Pulsa TV ya? Guyonan sama teman-teman kayak gitu, Mas. Saya juga sedikit-sedikit ngambang sih kalau masa konsep itu. Oke, monggo teman-teman. Bagi yang mau ditanyakan, silahkan. Sambil Kak mengalir nafas sebentar. Baik, sambil menghirup udara segar. Monggo, kolom chat masih kosong. Jika rekan-rekan mau menanyakan, silahkan ditanyakan apa hal saja yang telah disampaikan tadi. Barangkali teman-teman ada memiliki kendala yang dirasakan di rumah terkait dengan voice over internet protokol. Bisa disampaikan kepada Kak Devi Raharjo supaya nanti masalahnya bisa dapat masukan untuk mengatasi masalahnya begitu. Sepertinya kosong ini Kak Devi. Ya, saya bentar. Tas.
Halo rekan-rekan, masih tergabung? Ada tidur mungkin ini. Jam diteruskan soalnya. Kamu ngomong apa ya, lali malahan. Oh iya, Monggo. mungkin bagi teman-teman kalau misalkan masih bingung dengan penjelasan saya, atau mungkin pengen yang lebih advance, itu lebih jauh lagi, itu ada forum VoIP di asteris.id kalau nggak salah. Ini isinya para penikmat VoIP. Nah, ini 5 hari yang lalu, ini 1 hari yang lalu. Jadi masih pada aktif juga. Untuk Barusan ya Mas itu ya Mas ya. Untuk dokumentasi dari Breaker sendiri itu ada di website help.breaker.org. Ini para pembuatnya, Bapak Anton Raharja dan Bapak Asoka Wardana. Beliau inilah yang menyusun buku sekaligus menyusun Breaker ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan VoIP dengan mudah, nggak perlu pusing cari terjemahan. Itu apa Bapak Anton Raharja apa masih saudara dengan Mas Diki Raharja? Ada. Saya kan ada D-nya sama belakangnya O. Oh gitu. Kita Ini saudara kisahnya tuh seperti tahun kemarin nih. Itu tahun kapan ya? Tahun masa bakti Dewan Kerja Nasional dan Partai Nasional itu tahun 2018. Ketua Dewan Kerjanya itu Yuda Diaksa, sedangkan Kakwarnasnya Adi Aksa Daud. Nah itu dikira masih saudara. Ini malah kasusnya sama kayak Pak Anton Raharja dengan Mas Diki Raharja. Kita semua saudara dalam kemanusiaan. Siap. Omongannya loh. Oh iya. Di sini ada banyak konfigurasi lanjutan dari Breaker untuk VoIP yang lebih lanjut. Mungkin teman-teman nggak pengen tanya gitu ya. Bisa nggak sih Breaker itu connect ke luar, ke jaringan telepon luar gitu? Pada ini ada salah satu tutorial untuk Breaker menggunakan alat bantuan, ini istilahnya apa ya, Internet Telephony Gateway. Dia menghubungkan antara line atau jalur Telkom, jalur telepon PSTN dengan VoIP kita. Untuk konfliknya seperti apa bisa dipelajari lebih lanjut. Terus berkaitan dengan yang lain-lain, saya sempat kemarin kan dari Senin, dari hari pertama kan banyak banget bahas IoT, bahas Raspberry atau
komputer kecil mini seperti ini. Nah, ini cuma gambaran aja. VoIP ini bisa juga diinstal ke dalam Raspberry. Jadi misalkan di kampung, di desa teman-teman itu pengen bikin jalur komunikasi yang gratis antar warga, bisa juga memanfaatkan ini dengan sistem dihubungkan dengan sistem RT/RW-net sepertinya. Jadi nanti kita bikin server ini di bawah jaringannya RT/RW-net. Jadi kan semua klien yang terhubung ke RT/RW-net juga bisa hubung ke server Raspberry ini. Seandainya tidak ada RT/RW-net pun, selama kita bisa menyalurkan sinyal atau menyalurkan jaringan, menghubungkan jaringan ke rumah-rumah tanpa internet ya, yang tanpa internet kita tarik kabel aja gitu atau pakai wireless tanpa langganan internet, itu juga masih bisa. Jadi teman-teman saling teleponan sama teman-teman di kampung gitu, di rumahnya, tetangga dengan gratis. Misalkan misalkan Mas Udin di gang ujung, rumah saya di gang yang ujung satunya kan agak jauh. Kalau mau ngabar itu, Mas Udin, berangkat jam berapa nih? Misalkan lagi dalah kok pas tekor, nggak ada pulsa, nggak ada kuota. Bisa nih, salah satu alternatif. Atau mungkin bahkan karena nggak ada sinyal GSM, sinyal 4G gitu, lagi pada mati. Tapi kan ini kita lokal tanpa internet, tanpa ada campur tangan dunia luar. Cuma lingkungan LAN di kampung kita itu. Jadi misalkan ini juga bisa dimanfaatkan untuk di desa-desa yang agak terpencil gitu. Yang penting servernya itu bisa diakses sama rumah-rumah yang ada di situ. Itu sih. Halo. Suaramu kecil, Mas. Teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanyakan, monggo masih kami tunggu. Ya, mungkin akan langsung kita tutup dengan sesi foto bersama. Oke, kami tunggu sebentar. Mungkin sudah cukup, Kak Devi Harjo, Kak Abdurrahman, ada yang mau ditanyakan, monggo, sudah bergabung. Mungkin kalau tidak ada, ya mungkin saya cukupkan saja. Karena nanti kan juga ada upacara penutupan ya setelah ini ya. Iya, Kak. Kalau nggak salah juga harus pakai SPL kan? Seragam pramuka lengkap atau enggak sih? Ya mungkin buat teman-teman buat persiapan dulu aja buat upacara penutupan nanti sore. Jam 3 nanti sudah dibuka roomnya. Once. Ya, mungkin begitu teman-teman, setelah ini bisa persiapan, dan sebelum kita akhiri mungkin ada sesi foto terlebih dahulu. Mohon izin Kak Devi, karena saya menggunakan ponsel ini jadi mungkin agak kesulitan untuk siap. Mohon bantuannya untuk foto bersama.